Itulah kalau zikir awal-awal dulu tadi bicara dengan Pak Haji. Setelah la ilaha illallah tidak langsung kencang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama baru dia kencang. Jadi bila amal itu hubungkan dia dengan zikir hobi, gabungkan zikir dan zikir hobi, begitu la ilaha illallah, hobi berjalan Allah. Yang mana? Yang tidak seumpama dengan apapun. Allah yang mempunyai sifat-sifat kemuliaan, Allah yang maha kaya, Allah yang maha ilmu, Allah tempat bergantungnya manusia. Itu ujungnya disampaikan. Akhirnya kalbu kita hadir bersama Allah. Hudurul qalbi ma'a. Ya, hari ini ikut bab dunia sahabat ini mau message jadi cepat. Apapun mau cepat. Jadi zikir pun mau cepat juga. Ya, tapi kalau sendiri di rumah coba pelan-pelan dulu. La ilaha illallah, pelan-pelan baru laju. Nah, itu baru kita rasa di mana. Tapi hubungkan, kaitkan dengan zikir-zikir hobi yang kita dengar. Nah, jadi baik. Takwa itu ada hubungan yang murakabah tadi. Apa mananya kita tahu Allah Maha mendengar, tetapi mulut kita tak pernah terjaga dari mengumpat, menghina, memecah belah. Ya. Di dalam kekayaan sendiri, saya tahu antara ikhwan dan ikhwan saling hujat menghujat. Itu membuktikan zikirnya belum benar. Bermakna belum masuk dalam makam murakabah, apalagi 20 murakabah. Dalam kitab Fathul Arifin, Syekh Ahmad Hadi Samad di sana disebut 20 murakabah. Satu demi satu dipinci. Cukup satu. Maka Abah mengatakan, jangan kamu merasa pandai, tapi kamu kenapa pandai rasa? Rasa terhadap Allah, rasa terhadap sesama ikhwan, rasa dengan alam sekitar. Tidak pandai rasa. Itulah maka di dalam konteks kita bertarekat, langkah yang pertama diambil oleh orang bertarekat adalah taubat. Setelah taubat, dia mujahadah, bersungguh-sungguh. Saya tiada di Surya Raya selama 27 hari. Abah suruh mandi tengah malam 40 gayung. Bayangkan 40 gayung. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa khairul munzilin. Badan tak boleh dilap, langsung sembahyang isuk wudu 2 rakaat, sembahyang taubat 2 rakaat, sembahyang tahajud, sembahyang hajat. Bahkan bila sudah tua-tua begini, alhamdulillah boleh kita tasbihnya. Apabila sudah 40, percaya, coba amalkan. Macam-macam yang kita akan rasa, tetapi macam-macam cabaran. 7 hari belum sampai masa, disitulah demam, disitulah segala macam. Itu cabaran. Tapi teruskan, insya Allah. Maka apa akibatnya, natijahnya? Kita akan mendapatkan cinta dan sayang. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa tadi akibat daripada menitobat dan salat-salat sunat yang dilakukan. Di saat orang lain dilena oleh mimpi yang indah, mereka sedang sujud terhadap Allah. Mereka sedang berdialog dengan Allah. Hati mereka langsung bercakap dengan Allah, melihat kekecilan dirinya, memandang kebesaran Allah, melihat kehinaan dirinya, memandang kemuliaan Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka mereka, orang yang bertakwa ini, dia akan sentiasa menitiskan air mata. Saya dilatih. Yang pertama disuruh kita melihatnya akibat daripada dosa, kita akan dimasukkan dalam neraka oleh Allah. Jadi begitu kita berada di dalam satu kamar atau bilik rumah kita, apa yang kita bayangkan? Karena dosa kita. Ya Allah, saya duduk malam ini di dalam bilik saya yang gelap ini,
mati kipas, mati AC, saya sudah tak tahan. Bagaimana kalau saya duduk di dalam bilik yang dibuat dari api neraka karena dosa saya? Ya Allah, bila saya minum kopi yang saya suka baru dibantu lidah saya terbakar. Dibayangkan bagaimana kalau diminumkan air, darah dan nanah yang sedang mendidih. Illa amita walatta. Ya Allah, kalau saya makan nasi panas, mulut saya terbakar. Bagaimana kalau kau berikan aku 2 kali satu? Maka mereka akan terus merintih dan terus menangis. Disitulah datang rasa takut dan datang rasa rindu kepada Allah, memohon segala-galanya, karena semuanya hanya Allah lah puncak kemuliaan yang dapat menyelesaikan semua masalah. Sekarang tepuk dada, adakah kita pernah menitiskan air mata bangun tengah malam? Kalau belum, mandilah untuk berebut mahabbah Allah. Jadi cinta Allah itu akan datang kepada kita, dan kita boleh tahu bahwa cinta kepada kita bila di dalam kita beribadah, dalam beramal, tidak terasa lagi dalam dada ini sebagai beban, tapi nikmat. Bangun tengah malam tidak terasa sebagai beban. Contohlah orang cinta main bola dunia jam 3 subuh, bangun jam 3 subuh itu besar matanya di depan TV, itu tidak mengantuk itu, karena cinta dengan bola. Maka kalau cinta dengan Allah barulah menjadi Allah. Jadi inilah makam muraqabah yang kita perlu tahu. Jangan sampai kepada tahu, tapi terus kepada merasa. Karena asal mulanya timbulnya ilmu tasawuf dan tarekat ini daripada ihsan. Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Sembah Allah seakan-akan kamu melihat. Jika kamu tidak melihat, sesungguhnya Allah melihat kamu. Maka untuk kita dapat merasa, supaya kita merasa dilihat oleh Allah, yang merasa itu adalah kalbu kita, maka perlu hati kita bersihkan dari nuqtatun sauda bis jurur. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila bersih sudah, hilang sifat-sifat masmumah atau penyakit yang ada dalam dada, di qulubi maradun fazadahumul marada, maka Allahu nurus samawati wal ardh. Allah bagi cahaya pada langit dan bumi, tembus cahaya itu berlabuh di kalbu yang bersih tadi, maka ainul basira, mata dapat menyaksikan kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah. Mata kita ini, ibu bapak, dia tidak boleh melihat dengan sendirinya. Baru mata ini boleh melihat bila dibantu oleh cahaya. Coba matikan lampu, buka mata, dan apa ya. Begitu juga mata yang ada di dalam ini, dia tidak akan dapat menyaksikan keagungan, kebesaran, kehebatan, keindahan Allah apabila tidak disentuh oleh cahaya Allah. Umar al-Khattab mengatakan, aku mengenal Allah dengan cahaya Allah. Maka untuk dapat menerima cahaya itu, bersihkanlah cermin hati, yaitu dengan zikir. Apa sudah memerintahkan kita sudah berjanji dengan Tuhan. Siapa yang cinta dengan mursyid kita, bukan Abah saja, sampai kepada Rasulullah, amalkan zikir. Kenapa? Karena dia merupakan mata rantai yang diikat satu dengan yang lain. Dari mana kita mendapati bahwa bila kita berzikir sambung kepada mursyid, itu amal jariahnya. Kita berzikir hari ini kita diajar oleh apa? Maka bila kita berzikir, Abah dapat pahala sebagai amal jariah, mursyidnya dapat juga, mursyidnya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kita akan diikat. Itulah Rasulullah mengatakan tadi, yutaduna ilal jannati bis salasil, ditolak dalam surga dengan silsilahnya, bukan tolak dalam neraka ya, tolak dalam surga. Itu hebatnya orang yang belajar zikir bertarekat.